Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber politik tertua di semesta. Hari ini viral geger Sekjen PDIP ditahan oleh KPK di Borgol ya, karena kasus dugaan suap ya, dan dugaan ini menghalang-halangi penyidikan apa penyelidikan ya, obstruction of justice ya, dan ditahan 20 hari di KPK. Heboh ya, karena dia orang penting di mana, di partai PDI Perjuangan. Kasusnya kasus lama, sekitar 4 tahun yang lalu Harun Masiku yang hilang ya. Tetapi kita coba bandingkan ya dengan penahanan Habib Rizik ya, tahun 2020 ya, saat kasus Harun Masiku muncul. Habib Rizik itu juga di Borgol, pakai sama dengan Hasto, pakai rompi kuning, tangannya di Borgol. Kasusnya menurut Polda Metro Jaya dia dijadikan tersangka itu karena menggelar acara di Petamburan dan menciptakan kerumunan. Jadi melanggar protokol kesehatan. Nggak ada urusannya dengan suap menyuap dan merintangi penyidikan atau obstruction of justice ya. Jadi Habib Rizik ditahan tanggal berapa itu? 13 Desember ya. Setelah diperiksa 13 jam Minggu dini hari, jam 12:30 dini hari itu ditahan. Setelah diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu selama 13 jam. Ya, beda seorang pejuang. Kasusnya bukan kasus uang, bukan suap penyuap ya. Beda dengan Hasto ya. Tapi seminggu sebelumnya Habib Rizik itu dikejar-kejar ya, sama Polda Metro Jaya juga. Sampai kilometer 50. 6 orang santrinya dari Front Pembela Islam itu dibunuh ya. Di luar hukum ya. Dibunuh setelah disiksa. Ditembak dari jarak dekat dengan 19 peluru terbagi ke 6 anak muda di bawah 30 tahun itu. Itu tanggal 7 malam ya, Desember ya. Jadi dibunuh 6 anak buahnya, santrinya, dan Habib Rizik berhasil lolos dari pembunuhan itu malam yang berbahaya itu, ya kan? Diburu dia, padahal bukan koruptor juga, bukan tersangka, ya. Tersangkanya itu bukan tanggal 7, tersangkanya nanti kasus pernikahan anaknya atau maulid gitu, acara di Petamburan itu, ya, bukan suap penyuap. Nah kemudian tanggal 7 itu dibunuh 6 orang itu. Kemudian tanggal 13, jadi seminggu kemudian Habib Riziknya di Borgol dengan jaket kuning, rompi oranye itu. Terus 2 minggu kemudian setelah tanggal 13 Desember, yaitu tanggal 30 Desember, setelah Habib Rizik dijadikan tersangka dan di Borgol dan ditahan itu organisasi alat perjuangannya Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemerintah yang sudah memberikan sumbangsi selama 25 tahun. Dibubarkan. Luar biasa ini. Dibandingkan Hasto yang baru ditahan, nggak ada apa-apanya dibanding pengorbanan dan perjuangan serta penderitaan Habib Rizik Syihab, ya kan. Nah kemudian melalui proses
sidang. Setengah tahun kemudian, bulan Juni kalau nggak salah tanggal 21 ya, Juni 2021, Habib Rizik divonis. Setelah ditahan 6 bulan itu kan, ditahan dalam proses persidangan itu, dan divonis oleh hakim dipidana 4 tahun penjara. 4 tahun hanya kerumunan. Dan juga soal informasi kesehatan, nggak ada uang yang diambil, nggak ada suap menyuap, ditahan 4 tahun di penjara, ya kan? Tapi sebelum itu Habib Rizik itu, sebelum organisasinya dibubarkan, sebelum dia di penjara 4 tahun, sebelum anak buahnya dibunuh yang 6 orang itu, yang insya Allah menjadi syahid, 6 syuhada itu, dia sebelumnya tidak bisa pulang. Ya, diblok, tidak bisa pulang di Arab Saudi selama pemerintahan Jokowi. Ini kasusnya pemerintahan Jokowi semua nih, periode kedua ya. Luar biasa rejim Jokowi jahatnya ya kan. Dan tidak bisa pulang selama 3 tahun 7 bulan. Terus dengan usaha sendiri, tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintah. Dan waktu itu Menko Polkamnya Mahfud MD itu kelihatan benci, dia benci sekali dengan Habib Rizik. Kita lihat komentar-komentarnya kan, sikapnya. Ini Mahfud MD yang gagal jadi wakil presiden 2 jam setelah ditetapkan oleh Yusuf Kala, salaman dengan dengan Jokowi. Kemudian 2 jam kemudian berubah, yang jadi wakil presiden adalah Ma'ruf Amin. Nah, kemudian mungkin untuk mengobati supaya nggak terlalu ini, dia diangkat sebagai Menko Polhukam. Dan inilah Menko Polhukam yang sangat membenci Habib Rizik Syihab dengan alasan negara tidak boleh kalah oleh siapa. Iya kan, jadi rejim Jokowi memang benar-benar zalim ya. 3 tahun 7 bulan Habib Rizik itu tidak bisa pulang, dan dengan usaha dan koleganya sendiri dia datang pulang, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah 3 tahun 7 bulan di Mekah bersama keluarga dan rombongannya. Hari Selasa atau Rabu itu saya lupa, 10 November 2020 itu tiba di mana? Di Soekarno-Hatta. Luar biasa sambutan dari umat, ya, luar biasa. Habib Rizik Syihab dijuluki sebagai imam besar Front Pembela Islam. November, ya, 10 November, sebelum sampai sebulan, tanggal 7 Desember 6, Laskar Front Pembela Islam dibunuh oleh polisi dari Polda Metro Jaya, yang kemudian pembunuhnya itu diadili, tapi kemudian divonis lepas oleh hakim dengan alasan mereka terbukti melakukan tindakan pidana, tapi nggak bisa dipenjara polisi itu, dan harus dilepaskan karena menurut hakim itu mereka membela diri. Ya, membela diri katanya begitu, dan 6 orang mati. Hebat berarti polisi Polda Metro Jaya itu membela diri dan merobohkan 6 Laskar Front Pembela Islam dengan 19 peluru ditembak dari jarak dekat setelah disiksa dulu menurut bukti-bukti dari visum et repertum itu kan, dari bukti-bukti jasadnya itu. Jadi 7 Desember itu dibunuh, terus kemudian seminggu kemudian 13 Desember hari Minggu dini hari Habib Rizik ditahan, ya, selang seminggu setelah santrinya itu dibunuh.
Terus kemudian setelah ditahan di Polda Metro Jaya, dijadikan tersangka karena menciptakan kerumunan, melanggar protokol kesehatan zaman COVID itu. Padahal Jokowi bolak-balik melanggar protokol kesehatan, menciptakan kerumunan, nggak dia apa-apain. Itulah hukum dunia ya kan. Terus 2 minggu kemudian tanggal 30 Desember itu Habib Rizik itu dibubarkan alat perjuangannya Front Pembela Islam ya kan. Dan kemudian 6 bulan kemudian Habib Rizik divonis oleh hakim harus masuk bui selama 4 tahun gara-gara urusan kerumunan. Jadi dalam konteks itu penahanan Hasto Kristianto dalam konteks perjuangan Habib Rizik sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu diglorifikasi. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tidur, ngantuk ini. Baru jam 8 tapi ngantuk. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan
kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.